Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kehidupan. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Senin pagi itu, seperti biasa, Pak Rendra bersiap-siap untuk berangkat mengajar di sekolah dasar negeri. Setelan kemeja lusuhnya rapi, tas coklatnya tersampir di bahu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada semangat di matanya, tidak ada lompatan kecil dalam langkahnya seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya muram, seperti langit mendung yang enggan memberi hujan. Ada kesedihan yang menggantung di pelupuk matanya. Ada kehampaan yang mengendap di dadanya. Pak Rendra telah lebih dari 20 tahun mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di sekolah itu. Sejak menamatkan pendidikannya di Fakultas Tarbiyah, ia telah berdiri di depan kelas yang sama, mengajar dengan ketulusan yang nyaris tak bertepi. Murid-muridnya telah berhamburan ke segala penjuru, mengukir nasib di berbagai bidang. Ada yang menjadi guru seperti dirinya, ada yang berseragam tentara, ada yang duduk di ruang-ruang akademik sebagai dosen, ada yang menyelamatkan nyawa sebagai dokter, ada pula yang menjadi pengusaha sukses. Mereka melesat ke segala arah kehidupan, sementara Pak Rendra tetap di tempatnya, setia pada papan tulis, spidol, dan tinta yang tak henti-hentinya menari di atas whiteboard, pada deretan bangku kayu, dan suara anak-anak yang tak pernah berhenti bertanya. Sebagai seorang guru agama, Pak Rendra memikul tugas yang lebih dari sekadar mengajar. Ia menjaga nyala kecil dalam jiwa murid-muridnya, membimbing mereka memahami makna kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Baginya, kelas bukan hanya tempat untuk menghafal ayat atau mengulang doa, tetapi ruang suci di mana akhlak dibentuk, moral diperbaiki, dan hati diajarkan untuk merunduk dalam kerendahan. Setiap kata yang ia ucapkan bukan sekadar pelajaran, melainkan nasihat yang diam-diam meresap ke dalam sanubari anak-anak itu, tumbuh bersama mereka, menjadi pegangan saat mereka melangkah ke dunia yang luas dan penuh godaan. Yang menjadi kegelisahan Pak Rendra adalah pesan dari kepala sekolah pada Sabtu lalu. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengguncang dunianya. Seolah-olah waktu yang telah ia titipkan di sekolah ini harus dihentikan begitu saja. Sepertinya, kenangan tentang tahun-tahun panjangnya mengajar di sini harus berakhir. Papan tulis yang setia menampung ilmunya, spidol yang selama ini menari di tangannya, tinta yang membentuk huruf-huruf pengharapan, semuanya harus berpisah darinya. Ada yang terasa hampa di dadanya, seperti ruang kelas kosong setelah bel terakhir berbunyi. Hari ini, ya, hari ini, hari yang dulu terasa jauh, kini tiba dengan langkah berat yang tak bisa dihindari. Seorang guru P3K telah dipilih untuk menggantikan tugas yang selama 20 tahun ini ia jalani dengan sepenuh hati. 2 dekade pengabdian, ribuan doa yang ia ajarkan, wajah-wajah kecil yang ia bentuk dengan kasih sayang, semua kini harus ia serahkan kepada seseorang yang bahkan belum pernah mengenal ruang kelas itu seperti dirinya. Guru baru itu akan melanjutkan jejaknya, mengisi tempat yang perlahan menjauh darinya. Dan Pak Rendra, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa seperti tamu di sekolah yang telah lama ia sebut sebagai rumah. Sejak regulasi tentang pengangkatan P3K diberlakukan, Pak Rendra tak pernah absen mencoba. Tahun demi tahun, ia mengikuti tes dengan harapan yang sama, semangat yang tak pernah surut, dan doa yang ia rapalkan di setiap sujud malam. Namun, berkali-kali juga namanya tak tercantum di daftar kelulusan. Kadang, ia hanya terpaut beberapa angka dari passing grade, kadang pula jaraknya cukup jauh. Namun, tak sekalipun ia menyerah. Ia mengulangnya lagi
dan lagi. Setiap pengumuman hasil tes selalu menjadi momen yang berat. Ia duduk di depan layar ponsel, menelusuri daftar nama dengan jantung yang berdetak tak menentu. Namun, setiap kali dadanya selalu terasa sesak di ujung pencarian. Namanya tak ada. Sementara itu, teman-teman seangkatannya satu persatu mulai menyandang status aparatur sipil negara berlabel P3K, meninggalkan dirinya yang masih terpaku di tempat yang sama dengan status honorer yang semakin terasa rapuh. Meskipun demikian, Pak Rendra tetap berdiri tegak di depan kelas, seolah tak terjadi apa-apa. Senyum itu masih ada, meski sedikit lebih lelah. Spidol masih menari di tangannya. Tinta masih membentuk huruf-huruf harapan di papan tulis. Ia memilih untuk tetap setia, meski tak tahu sampai kapan sekolah ini masih akan menjadi rumah baginya. Sejak regulasi tentang pengangkatan P3K diberlakukan, Pak Rendra sudah berkali-kali mencoba peruntungannya. Ia mengikuti tes dengan harapan yang sama, doa yang tak putus-putusnya dipanjatkan, dan keyakinan bahwa mungkin kali ini nasib baik akan memihaknya. Namun, setiap kali hasil diumumkan, namanya tak pernah ada di daftar itu. Seperti burung yang terus mengepakkan sayapnya ke langit, tetapi angin tak jua membawanya terbang lebih tinggi. Ia tetap di tempatnya, berjuang dalam kesabaran, menunggu giliran yang entah kapan akan datang. Pak Rendra menaiki sepeda motor bututnya, mesin tua yang sudah hafal kemana tuannya pergi setiap pagi. Namun, pagi ini, motor itu seolah mengerti isi hatinya. Bunyi mesinnya berat, seperti enggan beranjak. Roda-rodanya menggeliat malas di atas aspal, seakan menolak mengantarnya ke sekolah yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama 20 tahun terakhir. Angin pagi menerpa wajahnya, tapi tak ada kesejukan yang biasa ia rasakan. Hanya kehampaan yang menggantung di dadanya. Berat seperti langit mendung yang menahan hujan. Motor tua itu akhirnya mengantarkan Pak Rendra sampai di gerbang sekolah. Seperti biasa, beberapa anak sudah tiba lebih dulu, berseragam merah putih, riang bercanda dengan teman-temannya, tanpa tahu ada seorang guru yang sedang menyimpan kesedihan di balik senyumnya. Pak Rendra menepikan motornya ke tempat biasa, di sudut parkiran yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia mematikan mesin, tapi kali ini ada jeda sebelum tangannya melepas kunci. Mungkin ini kesempatan terakhir motor tua itu parkir di sini. Mungkin besok tempat ini tak lagi mengenal jejak ban yang selalu datang pagi-pagi, lalu pergi saat matahari mulai condong. Pak Rendra menarik napas dalam. Ia membiarkan matanya menyapu halaman sekolah, bangunan tua yang telah menjadi rumah keduanya. Anak-anak berlarian, suara mereka memenuhi udara pagi. Rasanya tak ada yang berubah. Hanya saja hatinya tahu ini bukan pagi yang biasa. Ada perpisahan yang mengintai di balik jam pelajaran. Ada kenangan yang sebentar lagi akan tinggal sebagai ingatan. Dia melangkah masuk ke ruang guru seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi entah mengapa ruangan itu terasa berbeda hari ini. Seakan ada kesunyian yang menggantung di udara, menyelinap di antara deretan meja dan kursi yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Pak Rendra duduk di tempatnya, mengusap permukaan meja kayu yang sudah mulai usang. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan meja dan kursi itu sedang mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Laci kecil di sudut mejanya masih menyimpan spidol yang sering ia pakai, beberapa lembar kertas catatan, dan secarik doa-doa harapan yang dulu ia tulis di sela-sela jam kosong. Semua tampak biasa, tapi di matanya, semuanya seperti bagian dari kisah yang sebentar lagi akan tamat. Pak Rendra menarik napas panjang. Ia ingin mengabadikan momen ini dalam ingatannya sebelum akhirnya harus melangkah pergi. Bel berdentang nyaring, menggema hingga ke sudut-sudut kelas, menandakan saatnya seluruh murid dan guru harus bergegas ke lapangan. Senin pagi, upacara bendera adalah ritual sakral yang tak tertulis, ditaati tanpa perlu diperintah. Seperti gerombolan burung yang terbang serentak, mereka melangkah tertib. Pak Rendra
dan para guru turut serta, seolah mengikuti alunan nada yang tak kasat mata, melangkah menuju kibaran merah putih yang menunggu di ujung tiang. Upacara bendera berlangsung dengan tertib dan khidmat. Langit pagi masih berembun tipis, seolah menahan sinar matahari agar tak terlalu garang menyapa wajah-wajah kecil yang berdiri tegap di lapangan sekolah. Bendera merah putih perlahan bergerak naik, melambai ringan dihembus angin, seirama dengan lagu Indonesia Raya yang menggema dari ratusan mulut mungil yang menyanyikannya dengan dada bergemuruh. Di sudut lapangan, murid-murid kelas 5 yang ditugaskan mengiringi upacara dengan alat musik sederhana, duduk tegap di atas bangku panjang. Jemari kecil, mereka menekan tuts keyboard, memukul kendang, dan meniup seruling dengan kesungguhan yang menggetarkan hati. Tak ada yang lebih khidmat dari pagi-pagi seperti ini, ketika semua orang, dari kepala sekolah hingga murid termuda, larut dalam kebanggaan yang hanya bisa dijelaskan oleh gemetar suara saat menyebut kata merdeka. Seusai pengibaran bendera, upacara berlanjut ke amanat pembina. Kepala sekolah, seorang pria paruhbaya dengan suara dalam yang berwibawa, melangkah ke podium. Seisi lapangan mendadak sunyi, hanya terdengar gesekan halus angin di pepohonan dan sesekali bunyi burung gereja yang hinggap di atap aula. Dengan tenang, ia memulai pidatonya. Kata-katanya mengalir seperti sungai kecil di musim kemarau, tenang namun syarat makna. Setelah beberapa wejangan tentang disiplin dan semangat belajar, ia menyampaikan kabar baru yang langsung membuat murid-murid berbisik pelan di barisan mereka. Hari ini, kita kedatangan seorang guru baru, ujar kepala sekolah. Beliau akan mengajar mata pelajaran P3K di sekolah kita. Seketika, semua mata tertuju ke arah seorang perempuan muda yang berdiri di sisi panggung. Wajahnya berseri-seri, tapi jelas terlihat canggung. Saat namanya disebut, ia mengangkat tangan, melambaikan jemarinya dengan malu-malu. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Senyum yang, dalam sekejap, menciptakan kehebohan diam-diam di barisan murid laki-laki kelas atas. Mereka saling sikut, berbisik satu sama lain. Wah, guru P3K-nya cantik sekali. Sementara itu, para guru senior tersenyum maklum, mengingat masa-masa muda mereka sendiri. Apa yang paling tidak ingin didengar Pak Rendra, akhirnya sampai juga ke telinganya. Ibu ini akan menggantikan Pak Rendra mengajarkan pendidikan agama Islam, kata kepala sekolah dengan nada tenang, seolah tak menyadari gemuruh yang baru saja tercipta di hati pria itu. Pak Rendra berdiri di barisan guru, mencoba tetap tersenyum, tapi siapapun yang jeli pasti bisa melihat bagaimana jemarinya saling meremas di belakang punggungnya. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berputar kemana-mana. Menggantikan? Kata itu berdengung di kepalanya, seperti lebah yang tak kunjung pergi. Selama bertahun-tahun, ia telah mengajar dengan sepenuh hati, menanamkan nilai-nilai agama dengan cara yang ia yakini paling benar. Ia hafal nama setiap murid, tahu siapa yang paling rajin mengaji, siapa yang masih terbata-bata membaca huruf hijaiyah, siapa yang sering mengantuk saat pelajaran. Ia tak pernah membayangkan akan digantikan begitu saja, apalagi oleh seseorang yang bahkan baru pertama kali menginjakkan kaki di sekolah ini. Ia melirik ke arah guru muda yang masih berdiri di depan dengan senyum malu-malu. Murid-murid tampak bersemangat, beberapa bahkan bertepuk tangan pelan. Hati Pak Rendra semakin mencelos. Angin pagi yang semula terasa sejuk kini berubah menjadi desir yang menyesakkan dada. Upacara berakhir, tapi pagi itu masih menyisakan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang menggantung di udara, terasa di dada, tapi tak seorang pun mengucapkannya dengan lantang. Acara berlanjut. Kepala sekolah memberi isyarat kepada guru baru untuk maju. Perempuan muda itu melangkah dengan hati-hati, seperti seseorang yang baru saja menginjakkan kaki di panggung pertunjukan yang tak ia duga. Dengan suara lembut, ia memperkenalkan diri, menyampaikan sepatah dua patah kata tentang harapannya di sekolah ini. Murid-murid mendengarkan dengan antusias,
Beberapa berbisik pelan, sementara para guru mengangguk-angguk, menyambutnya dengan senyum ramah. Namun, tak ada yang lebih berat dari pidato yang harus disampaikan setelahnya. Pak Rendra melangkah ke podium dengan dada yang terasa lebih sesak daripada biasanya. Ia menatap murid-muridnya, wajah-wajah kecil yang selama ini menjadi bagian dari dunianya. Dengan suara yang tetap ia upayakan tegar, ia mulai berbicara. Saya mungkin tak pandai merangkai kata-kata indah seperti guru bahasa Indonesia, katanya. Disambut tawa kecil yang segera menguap begitu mereka sadar ada kesedihan terselip di nada suaranya. Tapi saya ingin kalian tahu, mengajar di sekolah ini bukan sekadar pekerjaan bagi saya. Ini adalah rumah, dan kalian semua adalah keluarga. Beberapa murid menundukkan kepala, ada yang menggigit bibir, ada yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya harap kalian tetap menjadi murid-murid yang baik, yang sopan, yang bersemangat belajar, terutama dalam memahami agama kita, dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Ia menoleh sekilas ke arah guru baru, tersenyum tipis, lalu melanjutkan, saya titipkan tugas ini kepada ibu guru kita yang baru. Saya yakin beliau bisa membimbing kalian dengan baik. Gemuruh di dadanya tak kunjung reda, tapi ia tahu kata-kata terakhirnya harus diucapkan. Terima kasih atas waktu yang pernah saya miliki di sini. Sejenak, keheningan melingkupi seluruh lapangan. Tak ada suara, hanya angin yang berhembus pelan, seolah ikut mengantarkan perpisahan itu dengan kelembutan yang tak bisa diberikan kata-kata. Seusai pidato yang menggugah hati, kepala sekolah melangkah maju, membawa sebuah bingkisan kecil yang telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Cenderamata itu sederhana, tapi syarat makna, sebuah kenang-kenangan untuk Pak Rendra yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah juga menyerahkan sebuah amplop yang Pak Rendra terima dengan tenang. Dengan senyum yang tetap ia pertahankan, Pak Rendra mengangguk hormat kepada kepala sekolah. Tak ada kata-kata yang ia ucapkan, hanya tatapan penuh arti, seolah mengatakan bahwa ia menerima semua ini dengan lapang dada, meskipun ada yang bergejolak di dalam hatinya. Upacara pun benar-benar berakhir. Murid-murid berhamburan kembali ke kelas masing-masing, meski beberapa dari mereka masih menoleh ke belakang, melihat sosok Pak Rendra yang tetap berdiri di lapangan, seakan ingin menghafal setiap sudut tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Satu persatu, para guru menghampirinya. Mereka menyalami Pak Rendra, menepuk bahunya, memberi pelukan singkat yang penuh makna. Tak ada yang berkata banyak, karena seringkali di saat seperti ini, kata-kata justru terasa terlalu kecil untuk menampung perasaan yang begitu besar. Di mata mereka, ada haru yang sulit disembunyikan. Ada rasa kehilangan yang tak terucapkan. Pak Rendra tersenyum, meski hatinya terasa berat. Ia tahu, setiap awal pasti ada akhir. Setiap perjumpaan, cepat atau lambat, pasti berujung pada perpisahan. Dan pagi itu, di bawah langit yang masih memayungi sekolah dengan kehangatan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, ia mengucapkan selamat tinggal. Sekolah kembali ke ritme biasanya. Semua murid sudah larut dalam pelajaran, begitu pula para guru yang sibuk menyampaikan materi di depan kelas. Suara-suara pengajaran bercampur dengan gemerisik halaman buku yang dibalik, sementara jam dinding di tiap kelas terus berdetak, menghitung waktu seperti biasa, seakan tak terjadi apa-apa pagi tadi. Di koridor yang mulai lengang, Pak Rendra melangkah pelan menuju ruang kepala sekolah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah kakinya masih ingin tetap tertanam di tempat ini. Ia mengetuk pintu dengan ringan. "Silakan masuk," terdengar suara dari dalam. Pak Rendra membuka pintu dan mendapati kepala sekolah sedang memeriksa beberapa dokumen. Begitu melihatnya, pria itu segera melepas kacamatanya dan tersenyum kecil. "Saya pamit, Pak," kata Pak Rendra. Suaranya terdengar lebih lirih dari biasanya. Kepala sekolah menghela napas,
menatapnya sejenak, lalu berdiri. "Terima kasih atas semua yang sudah Bapak berikan untuk sekolah ini. Saya benar-benar menghargainya." Mereka berjabat tangan erat. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya keheningan yang lebih bermakna daripada pidato perpisahan manapun. Setelah itu, Pak Rendra menuju ruang guru. Di sudut meja yang selama ini menjadi tempatnya duduk, hanya ada beberapa barang sederhana, beberapa buku catatan, spidol yang sudah hampir habis tintanya, dan sebuah cangkir keramik dengan gagang yang sedikit retak. Ia mengemasi semuanya ke dalam tas kecil. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke ruangan itu, ruang yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah keluar, melewati koridor yang sudah terasa berbeda, melewati kelas-kelas yang dulu selalu menyapanya dengan suara riuh, melewati gerbang yang selama ini menjadi pintu masuk dan pulangnya setiap hari, dan akhirnya berlalu dari sekolah itu. Di atas motor tuanya, Pak Rendra membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Jalanan yang biasa ia lalui setiap hari menuju sekolah kini terasa berbeda. Seakan jarak antara sekolah dan rumahnya semakin panjang, seakan ia sedang melaju menuju sesuatu yang belum ia pahami. Pikirannya berkecamuk. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Selama bertahun-tahun, meski gajinya sebagai guru honorer tak seberapa, setidaknya ada kepastian di setiap awal bulan. Rp380.000, jumlah yang jika dipikirkan dengan logika, nyaris tak cukup untuk menopang kehidupan keluarga. Tapi dengan cara entah bagaimana, ia selalu berhasil bertahan. Sedikit demi sedikit, uang itu ia bagi untuk kebutuhan dapur, uang sekolah anak, dan sesekali untuk membeli buku-buku agama yang ia cintai. Tapi sekarang, ia menelan ludah, menekan gas motornya lebih dalam. Setidaknya, ia masih punya ladang. Sebidang tanah warisan dari orang tuanya, tak jauh dari rumah. Tanah itu telah lama menjadi penyelamatnya, memberi hasil panen yang tak selalu melimpah, tapi cukup untuk bertahan. Di sanalah ia sering menghabiskan waktu sepulang sekolah, menanam jagung, merawat padi, atau sekadar duduk di pematang, memandangi hamparan hijau sambil berpikir tentang hidup. Mungkin sekarang ia harus lebih serius menggarapnya. Mungkin itu satu-satunya jalan yang tersisa. Tapi mengajar bukan sekadar pekerjaan baginya. Itu adalah panggilannya, sesuatu yang ia lakukan bukan demi uang semata, melainkan karena ia mencintainya. Dan kini, dunia yang telah ia bangun dengan kecintaan itu seakan ditarik dari genggamannya begitu saja. Hatinya semakin gelisah. Motor tuanya terus melaju, membawa tubuh yang masih bimbang dan pikiran yang masih terombang-ambing di antara masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Sesampainya di rumah, Pak Rendra memarkirkan sepeda motornya dengan tenang, mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan halaman kecil yang selalu rapi. Di serambi, istrinya sudah menunggu, duduk di bangku panjang dengan tatapan lembut yang penuh pengertian. Istrinya sudah tahu. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Pak Rendra mengajar di sekolah. Ia tahu betapa berat perasaan suaminya. Tapi ia juga tahu tak ada yang lebih bisa ia lakukan selain menjadi tempat pulang yang hangat, menjadi sandaran yang tak akan runtuh meski badai menghempas. "Sudah pulang, Abi?" sapanya dengan suara lembut. Pak Rendra tersenyum kecil. "Sudah, Umi." Tanpa banyak kata, istrinya menyambut tangannya, menggenggam erat, lalu menciumnya dengan penuh cinta. Sebuah isyarat bahwa di dunia yang kini terasa begitu tak pasti, masih ada sesuatu yang tetap utuh. Pak Rendra menatap istrinya dalam-dalam. Di balik kesederhanaannya, perempuan ini adalah tiang yang selama ini menahannya tetap tegak berdiri. Setiap hari, dengan sabar dan tanpa keluh, ia membuat makanan ringan, kue-kue kecil yang ia titipkan ke beberapa warung di kampung. Hasilnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk menambah kebutuhan rumah tangga. "Umi sudah makan?" tanya Pak Rendra. Suaranya lebih lembut sekarang. Istrinya tersenyum. "Belum, Abi. Abi mau makan sekarang."
Pak Rendra mengangguk. Di tengah semua kegundahan yang melingkupinya, ada satu hal yang ia syukuri. Ia masih punya rumah untuk pulang, dan seseorang yang selalu percaya bahwa setiap pintu yang tertutup pasti akan digantikan dengan jendela yang terbuka. Mereka lalu duduk di lantai, beralaskan tikar pandan yang sudah mulai usang. Istrinya menyendokkan nasi ke piring, menambahkan lauk sederhana, tempe goreng, sayur bening, dan sambal terasi yang aromanya menggoda. Pak Rendra menerima piring itu dengan senyum tipis, lalu mulai menyuap perlahan. Tak banyak kata yang terucap di antara mereka, hanya suara sendok yang beradu dengan piring, sesekali diiringi helaan napas Pak Rendra yang masih menyimpan sisa kegelisahan. Namun, di hadapan hidangan sederhana yang disiapkan dengan cinta, ada kehangatan yang meresap pelan-pelan, mengisi kekosongan dalam hatinya. Istrinya meliriknya, lalu tersenyum lembut. Abi, jangan terlalu dipikirkan. Insya Allah selalu ada jalan. Pak Rendra menatap wajah perempuan itu, lalu mengangguk pelan. Di luar, angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di halaman. Sementara, di dalam rumah kecil itu, sepasang suami istri menikmati makan bersama. Mungkin bukan makan yang paling mewah, tapi penuh dengan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan, harapan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Abi akan daftar jadi ojek pengkolan, Mi, kata Pak Rendra. Istrinya berhenti sejenak, meletakkan sendok di tepi piring. Matanya menatap suaminya dengan lembut, tetapi ada kilatan kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Abi yakin mau narik ojek? Tanyanya pelan. Pak Rendra mengangguk. Iya, Mi, kita tidak bisa hanya mengandalkan hasil ladang. Musim panen kadang baik, kadang buruk. Sementara kebutuhan terus berjalan. Anak-anak semakin besar, dan Ardi, dia sudah SMA. Ke sekolah butuh ongkos, belum lagi buku, seragam, keperluan lainnya. Istrinya menghela napas pelan. Ia paham betul kegelisahan suaminya. Sejak awal menikah, mereka memang sudah terbiasa hidup sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi, kini keadaan semakin menekan. Abi tidak apa-apa? Tanyanya lagi, suaranya masih ragu. Pak Rendra tersenyum, berusaha menenangkan. Tidak apa-apa, Mi. Daripada diam saja dan bingung, lebih baik Abi cari tambahan. Lagi pula, masih bisa sambil mengurus ladang. Tidak ada yang salah dengan bekerja apa saja, selama halal. Istrinya mengangguk perlahan. Ia tahu, suaminya adalah orang yang selalu ingin bertanggung jawab. Kalau begitu, Umi doakan, semoga lancar, katanya akhirnya, dengan senyum yang penuh ketulusan. Pak Rendra mengembuskan napas lega. Setidaknya, ia sudah mengambil keputusan. Di luar, matahari mulai beranjak naik. Hari yang baru telah dimulai, dan bersama hari itu, sebuah langkah baru dalam hidup Pak Rendra pun dimulai. Pak Rendra memulai harinya lebih pagi dari biasanya. Kali ini, bukan dengan tumpukan buku dan rencana pelajaran, melainkan dengan jaket lusuh dan motor tua yang telah menemaninya bertahun-tahun. Pangkalan ojek di dekat gerbang kampung menjadi tempat barunya, dunia barunya. Ia duduk di bangku kayu panjang bersama beberapa tukang ojek lain yang sudah lebih dulu menjalani kehidupan ini. Mereka berbincang, bercanda, dan sesekali mengeluh soal cuaca atau jalanan yang semakin ramai oleh kendaraan pribadi. Pak Rendra tersenyum simpul, mencoba membaur. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ia ingin mendaftar sebagai ojek online. Katanya, penghasilannya lebih baik, pelanggannya lebih banyak. Tapi, motor tuanya? Motor itu sudah seperti sahabat lama yang setia, tetapi tak cukup bertenaga untuk memenuhi syarat kendaraan di aplikasi manapun. Mesin tuanya menderum berat setiap kali ia menarik gas, kadang batuk-batuk di tanjakan, kadang mogok di saat yang tidak diharapkan. Motormu udah tua, Ndra, celetuk salah seorang tukang ojek yang lebih senior. Pak Rendra terkekeh kecil, menepuk-nepuk tangki motornya dengan penuh kasih. Iya tua, tapi masih bisa jalan. Para tukang ojek lain tertawa. Setidaknya, ia masih bisa bercanda. Hari pertama, di pangkalan terasa canggung. Ia masih menyesuaikan diri,
masih belum terbiasa menunggu pelanggan di bawah pohon besar yang menaungi pangkalan itu. Berbeda dengan kelas yang selalu ramai, di sini ia hanya bisa duduk, mengamati kendaraan yang lalu lalang, berharap ada yang membutuhkan jasanya. Seorang ibu dengan bawaan berat melintas, tampak ragu memilih ojek mana yang akan ditumpanginya. Dengan refleks seorang guru yang terbiasa bersikap ramah, Pak Rendra berdiri dan tersenyum. "Mau kemana, Bu? Saya antar." Ibu itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Ke pasar, Pak. Tapi bawaan saya banyak." "Tak masalah, Bu. Silakan naik." Ia membantu ibu itu menaikkan barang-barangnya, lalu menyalakan mesin motor dengan penuh kehati-hatian, memastikan tidak mogok di depan pelanggan pertamanya. Saat motor mulai melaju, ada sesuatu di dadanya yang terasa berbeda, seperti perasaan asing yang masih sulit ia terima, seperti ada yang kosong, tapi juga ada yang baru. Jalanan kampung terbentang di depannya. Angin pagi menyapu wajahnya. Dan di atas motor tuanya, Pak Rendra melaju menjalani hidup yang baru di jalan yang belum pernah ia duga sebelumnya. 1 bulan lebih telah berlalu. Pelan-pelan, Pak Rendra mulai menikmati peran barunya sebagai tukang ojek. Pagi-pagi, ia sudah duduk di pangkalan, bercengkrama dengan rekan-rekan sejawatnya, lalu berkeliling mencari penumpang. Ia mulai mengenal jam-jam sibuk, pelanggan setia, bahkan rute-rute pintas yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Ia juga bersyukur motor tuanya ternyata sangat kooperatif dengan tugas barunya. Meski sering batuk-batuk di tanjakan, meski starternya kadang harus diketok-ketok dulu sebelum menyala, kendaraan itu tetap setia menemaninya mencari rezeki. Hari ini, Pak Rendra mendapatkan penumpang istimewa. Seseorang yang sudah lama tidak ia temui, Rudi, teman masa kecilnya. "Endra, kau sekarang ojek ya?" Rudi tertawa ringan, menepuk bahu Pak Rendra dengan akrab. Pak Rendra ikut tertawa. "Iya Rudi, daripada nganggur kan?" Rudi mengangguk penuh pengertian. Ia tahu betul seperti apa perjuangan seorang guru honorer di kampung ini. "Aku mau ke travel agen, Endra. Aku dan istriku insya Allah mau umrah bulan depan. Ada beberapa dokumen yang harus aku urus." Pak Rendra tersenyum. Ada rasa bangga dan bahagia mendengar kabar itu. "Masya Allah, bagus itu Rudi. Semoga lancar ya." "Doakan aku, Endra." "Tentu. Nanti kalau kau sudah sampai sana doakan aku juga. Siapa tahu suatu hari bisa menyusul." Rudi tersenyum, lalu naik ke motor. Pak Rendra memastikan ia duduk nyaman sebelum menyalakan mesin motornya. Motor tua itu bergerak perlahan meninggalkan pangkalan, membawa 2 sahabat yang kini berjalan di jalan hidup masing-masing dengan cerita dan impian mereka sendiri. Di sepanjang perjalanan menuju kantor travel agen, angin pagi bertiup lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jalanan kampung yang mereka lewati penuh kenangan, seakan membawa mereka kembali ke masa kecil, ketika mereka berlarian tanpa alas kaki di pematang sawah, bermain layang-layang hingga lupa waktu, atau sekadar duduk di bawah pohon rindang, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka yang saat itu terasa begitu besar dan tak terbatas. "Endra, masih ingat pohon mangga besar di dekat balai desa?" tanya Rudi tiba-tiba, suaranya setengah diterbangkan angin. Pak Rendra tertawa kecil. "Tentu, itu kan tempat persembunyian kita kalau bolos mengaji." "Astagfirullah, nakal betul kita dulu." Rudi ikut tergelak. "Iya, sampai Pak Ustaz capek nyari kita. Sekarang kalau ingat itu, rasanya malu." "Tapi dulu seru kan?" sahut Pak Rendra. Senyumnya melebar. Rudi mengangguk. "Iya, seru. Sekarang kita sudah jadi orang tua, Endra. Dulu kita lari-lari di jalanan ini. Sekarang kita berkendara sambil membawa beban hidup masing-masing." Pak Rendra menghela napas, tapi bukan dengan kesedihan. Justru ada kehangatan dalam hatinya. "Iya, Ru, tapi tetap harus bersyukur. Meskipun hidup membawa kita ke jalan yang berbeda, setidaknya kita masih bisa duduk bersama seperti ini, berbagi cerita." Rudi tersenyum. "Kau benar, Endra. Aku senang bisa bertemu kau lagi.
Dulu kita pernah bermimpi bisa merantau ke kota besar, jadi orang sukses. Tapi lihat kita sekarang, tetap di kampung ini, tetap dengan hidup sederhana. Pak Rendra mengangguk pelan. Kesuksesan tidak selalu tentang kota besar dan pekerjaan bergengsi, Ru. Kadang bisa tetap bertahan, tetap berjuang, dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu sudah cukup. Rudi terdiam sesaat, mencerna kata-kata sahabatnya. Kemudian ia menepuk bahu Pak Rendra dengan lembut. Kau benar, Endra. Hidup ini bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa ikhlas kita menjalaninya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dalam diam yang penuh makna. Motor tua itu terus melaju, melewati jalanan kampung yang semakin ramai, membawa dua sahabat lama yang kembali terhubung dalam obrolan sederhana, namun begitu dalam. Pak Rendra meninggalkan Rudi di kantor travel agen, melambaikan tangan sebelum kembali menarik gas motornya. Ia melaju pelan di jalanan kampung yang mulai teduh oleh bayang-bayang sore. Matahari condong ke barat, menguningkan dedaunan, membuat segala sesuatu tampak lebih hangat, lebih damai. Ketika melewati sebuah masjid di pinggir jalan, suara adzan asyhar berkumandang merdu dari pengeras suara. Pak Rendra langsung menepi. Kebiasaannya sebagai guru agama tak pernah luntur meski kini ia beralih profesi. Baginya, seberat apapun langkah hidup, sujud tetaplah tempat terbaik untuk beristirahat. Ia mematikan mesin motor, melepaskan helm, lalu berjalan menuju tempat wudhu. Air dingin mengalir di jemarinya, membasuh wajahnya yang lelah. Di dalam masjid, beberapa jamaah sudah bersiap, sebagian masih berzikir dalam lirih. Pak Rendra mengambil tempat di saf belakang, merapikan sarungnya, lalu mengangkat takbir dengan tenang. Pak Rendra meninggalkan Rudi di kantor travel agen, melambaikan tangan sebelum kembali menarik gas motornya. Ia melaju pelan di jalanan kampung yang mulai teduh oleh bayang-bayang sore. Matahari condong ke barat, menguningkan dedaunan, membuat segala sesuatu tampak lebih hangat, lebih damai. Ketika melewati sebuah masjid di pinggir jalan, suara adzan asyhar berkumandang merdu dari pengeras suara. Pak Rendra langsung menepi. Kebiasaannya sebagai guru agama tak pernah luntur meski kini ia beralih profesi. Baginya, seberat apapun langkah hidup, sujud tetaplah tempat terbaik untuk beristirahat. Ia mematikan mesin motor, melepaskan helm, lalu berjalan menuju tempat wudhu. Air dingin mengalir di jemarinya, membasuh wajahnya yang lelah. Di dalam masjid, beberapa jamaah sudah bersiap, sebagian masih berzikir dalam lirih. Pak Rendra mengambil tempat di saf belakang, merapikan sarungnya, lalu mengangkat takbir dengan tenang. Seusai sholat, Pak Rendra tetap duduk bersila di atas sajadah. Hatinya terasa lebih tenang, tapi ada sesuatu yang mengganjal di lubuk hatinya. Sebuah keinginan yang sudah lama ia simpan rapat-rapat. Ia menengadahkan tangan, bibirnya mulai bergetar, melantunkan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa istriku, dosa anak-anakku. Berikanlah kami kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang halal. Lapangkanlah jalan kami, mudahkanlah langkah kami dalam menjalani hidup ini. Suaranya semakin lirih saat ia sampai pada bagian yang paling ia harapkan. Dan jika Engkau mengizinkan, ya Rob, berikanlah aku kesempatan untuk menginjakan kaki di tanah suci-Mu. Aku ingin bersujud di hadapan-Mu di Masjidil Haram, ingin menyentuh Ka'bah-Mu, ingin merasakan dinginnya lantai di Raudah. Seperti sahabatku, Rudi, yang Kau beri kesempatan untuk menunaikan umrah. Aku pun ingin, ya Allah. Jika memang waktunya belum tiba, izinkan aku tetap menyimpan harapan ini dalam hati, dengan keyakinan bahwa Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Matanya terasa hangat, tapi ia buru-buru mengusapnya. Ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Hatinya kini terasa lebih lapang. Pak Rendra berdiri, merapikan sajadah, lalu melangkah keluar masjid. Senja telah menyelimuti langit, menghamparkan warna jingga yang lembut di cakrawala. Angin sore berhembus pelan,
membawa doa-doanya pergi ke langit, menuju sang pemilik takdir. Dalam hatinya, ia tahu suatu hari nanti, dengan cara yang tak pernah ia duga, Allah pasti akan mengundangnya ke tanah suci. Pak Rendra melangkah tenang keluar dari masjid, merasakan angin sore yang lembut menyapu wajahnya. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berdiri di dekat gerbang, seakan menunggunya. Pria itu tersenyum ramah dengan tatapan penuh rasa hormat yang membuat Pak Rendra sedikit heran. Pak Rendra sapa pria itu dengan penuh keakraban. Pak Rendra mengerutkan kening, menatap pria yang berusia sekitar 30 tahun itu dengan seksama. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, tapi ingatannya masih samar. Pria itu tertawa kecil, seolah paham kebingungan gurunya. "Saya Rahman, Pak. Murid Bapak di SD dulu. Yang nakal itu, Pak," ujarnya malu-malu sambil menjabat tangan Pak Rendra dengan erat. Pak Rendra terdiam sejenak, lalu matanya membulat seiring ingatannya yang kembali utuh. "Subhanallah Rahman, ya ampun, kau sekarang sudah besar, sudah jadi pria dewasa," ucapnya dengan nada terkejut sekaligus bangga. Rahman tertawa kecil. "Iya Pak, dulu saya sering kena hukuman dari Bapak karena terlalu banyak bicara di kelas, suka iseng mengganggu teman, dan kadang membantah guru. Tapi tetap saja, saya selalu bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik, kan?" katanya dengan nada bercanda. Pak Rendra ikut tertawa, mengingat betapa anak ini dulu sering membuatnya geleng-geleng kepala. "Iya, kau memang anak yang pintar, Rahman, tapi juga paling suka bikin ulah," katanya, matanya berbinar mengenang masa lalu. "Tapi lihat kau sekarang, sudah jadi orang sukses?" Rahman tersenyum, matanya berbinar bangga. "Alhamdulillah Pak, sekarang saya menjalankan usaha sendiri di bidang travel haji dan umrah. Saya mendirikan perusahaan ini beberapa tahun lalu." "Apa nama travelnya Rahman?" tanya Pak Rendra dengan penuh ketertarikan. Rahman tersenyum bangga. "Travel Haji and Umrah Barokah Safar Mandiri, Pak." Pak Rendra mengangguk pelan, mengulang nama itu dalam hati. Nama yang bagus, barokah dan safar, perjalanan yang penuh berkah, katanya, tersenyum. Rahman mengangguk. "Amin Pakistan. Saya ingin usaha ini tidak hanya sekadar bisnis, tapi juga menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci." Pak Rendra tersenyum, hatinya terasa hangat. Ada sesuatu dalam perbincangan ini yang membuatnya merasa lebih ringan, lebih percaya bahwa setiap perjalanan hidup telah digariskan dengan begitu indah oleh Sang Maha Kuasa. "Bapak masih mengajar?" tanya Rahman dengan nada penuh rasa ingin tahu. Pak Rendra tertunduk sejenak, menarik napas pelan sebelum menjawab. "Sudah lebih dari 1 bulan Bapak tidak mengajar, Rahman," katanya dengan suara tenang. "Ada guru 3.000 rupiah yang menggantikan Bapak." Rahman mengangguk pelan, seolah mencoba memahami situasi yang sedang dihadapi gurunya. "Sekarang Bapak jadi tukang ojek," lanjut Pak Rendra tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. "Alhamdulillah, motor tua ini masih kuat menemani. Setidaknya, Bapak masih bisa mencari rezeki dengan cara yang halal." Rahman menatap gurunya dengan kagum. Tak ada nada keluhan, tak ada rasa rendah diri, hanya ketulusan seorang pendidik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan kini menjalani fase baru dengan penuh keikhlasan. Rahman tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup gurunya yang begitu ia hormati. Tiba-tiba, Pak Rendra teringat sesuatu. Dahinya sedikit berkerut, lalu ia menatap Rahman. "Travel Umrah Barokah Safar Mandiri?" ulangnya. "Saya baru saja mengantar teman yang mau berangkat umrah tadi." Rahman tampak tertarik. "Oh, ya. Siapa namanya Pak? Berangkat kapan?" "Namanya Rudiansyah. Berangkatnya 3 minggu lagi," jawab Pak Rendra. Rahman tersenyum. "Rudiansyah?
Saya rasa saya pernah melihat namanya di daftar jamaah kami. Alhamdulillah, semoga perjalanannya lancar. Pak Rendra mengangguk. Amin. Dia teman lama saya, Rahman. Hari ini dia mengurus administrasi keberangkatannya. Saya ikut senang melihat dia bisa menunaikan ibadah umroh. Rahman menatap Pak Rendra sejenak, lalu menghela napas. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam benaknya. Ia semakin yakin bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ada rencana yang harus ia wujudkan, sebuah rencana yang bisa mengubah perjalanan hidup gurunya. Oh ya Pak, saya ada permintaan. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan menerimanya, kata Rahman tiba-tiba. Pak Rendra menoleh, sedikit terkejut. Ada sesuatu dalam nada suara Rahman yang berbeda, seolah permintaan itu bukan hal biasa. Apa itu Rahman? Tanyanya dengan tenang. Rahman menarik napas, lalu menatap gurunya dengan sungguh-sungguh. Kebetulan, rombongan Pak Rudiansyah itu belum penuh. Masih ada kuota kosong untuk 2 orang lagi. Maukah Bapak pergi umrah bersama kami? Pak Rendra tersenyum tipis, tetapi di matanya ada keraguan yang sulit disembunyikan. Ia tentu ingin sekali. Siapa yang tidak ingin berkunjung ke Tanah Suci? Namun, ia tahu diri. Dengan apa Bapak mau berangkat, Rahman? Tanyanya pelan. Tidak ada uang Bapak untuk pergi ke sana. Doakan saja di Tanah Suci. Semoga Bapak bisa juga berkunjung ke sana suatu hari nanti. Rahman menatap Pak Rendra dengan penuh kelembutan. Ada kekaguman yang sejak dulu ia simpan untuk sosok gurunya ini. Pribadi yang selalu sederhana, rendah hati, dan tak pernah meminta apapun dari orang lain. Bapak, suara Rahman melembut, nyaris seperti bisikan. Ia ingin memastikan gurunya benar-benar mendengarkan apa yang akan ia katakan berikutnya. Pak Rendra menatap Rahman dengan penuh tanya. Bapak tidak perlu memikirkan biaya, lanjut Rahman, kali ini dengan suara mantap. Semua biaya dan kebutuhan Bapak berdua dengan istri Bapak, saya yang menanggung. Pak Rendra terdiam. Sejenak, dunia seolah melambat. Ia tidak yakin apakah ia baru saja mendengar dengan benar atau hanya salah memahami maksud Rahman. Rahman tersenyum, seolah bisa membaca kebingungan di wajah gurunya. Pak, saya serius, katanya lagi. Ini bukan hanya tentang biaya. Ini tentang perjalanan hati. Bapak telah mengajarkan banyak hal kepada saya. Lebih dari sekadar ilmu di kelas. Jika saya bisa berangkat ke Tanah Suci, saya ingin Bapak juga bisa merasakannya. Bapak pantas mendapatkannya. Tenggorokan Pak Rendra terasa tercekat. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata seolah tertahan. Matanya mulai terasa panas. Rahman, ini terlalu besar. Suaranya terdengar serak. Bapak tidak pernah meminta ini. Rahman mengangguk. Bapak tidak pernah meminta, tapi saya yang ingin memberi. Izinkan saya membalas sedikit dari semua yang telah Bapak berikan. Ini bukan sekadar hadiah, Pak. Ini cara saya berterima kasih. Pak Rendra menatap langit senja yang mulai meredup. Angin sore berembus pelan, seakan menjadi saksi dari percakapan yang menggetarkan hatinya. Ia menatap Rahman, seorang murid yang dulu sering ia tegur, yang pernah ia khawatirkan, dan kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki hati seluas samudra. Lalu, perlahan, sebuah senyum terbentuk di wajahnya. Senyum yang penuh haru, penuh syukur, dan penuh makna. Subhanallah. Rahman, ucapnya pelan. Bapak tidak tahu harus berkata apa. Rahman tersenyum lebar. Bapak cukup bilang iya, lalu bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Pak Rendra menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Belum genap 1 jam hamba-Mu ini memohon, Engkau sudah menjawab doa hamba dengan cara yang begitu indah. Ucap Pak Rendra lirih, matanya berkaca-kaca, hatinya penuh rasa syukur yang meluap. Pak Rendra masih berdiri di tempatnya, seolah enggan beranjak dari kenyataan yang begitu ajaib ini. Hatinya masih penuh dengan gemuruh syukur yang belum selesai ia pahami.
"Bapak," Rahman berkata dengan lembut, suaranya nyaris seperti angin sore yang menyapu pelataran masjid. "Saya tunggu kehadiran Bapak dan Ibu di kantor besok." "Ya." Pak Rendra menatap pemuda di hadapannya. Muridnya yang dulu begitu nakal, yang dulu sering ia hukum karena ribut di kelas, kini berdiri tegak di depannya, menawarkan sesuatu yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Rahman tersenyum, mengulurkan tangannya. "Saya pamit dulu, Pak." Pak Rendra mengangguk, lalu tanpa ragu meraih tangan Rahman, menariknya ke dalam pelukan. Hatinya penuh dengan haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Terima kasih, Rahman." Suara Pak Rendra bergetar. Rahman menepuk punggung gurunya dengan penuh hormat. "Bapak sudah seperti orang tua saya sendiri. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak akan berdiri di sini seperti sekarang." Angin sore berembus pelan, seakan menjadi saksi pertemuan dua hati yang terhubung oleh takdir yang begitu indah. Langit perlahan menggelap, tetapi di hati Pak Rendra, cahaya baru mulai bersinar. Di atas motor tua yang bergetar mengikuti irama jalanan, Pak Rendra tersenyum sendiri. Angin sore menerpa wajahnya, sejuk seperti belayan lembut semesta yang tengah merayakan kebahagiaannya. Hidup, pikirnya, adalah perjalanan panjang yang seringkali tak bisa ditebak arahnya. Ada hari-hari penuh perjuangan, saat keringat dan air mata bercampur menjadi satu. Ada masa-masa gelap ketika harapan tampak begitu jauh dan langkah terasa berat. Tapi ternyata setiap kesabaran yang ia tanam selama ini tumbuh diam-diam, berakar kuat, dan hari ini ia mulai melihat buahnya. Allah memang maha mengatur. Ia tak pernah terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang tak dihitungnya. Pak Rendra menarik napas dalam, menguatkan genggaman pada setang motornya. Di kejauhan, rumah sederhananya mulai tampak. Di sana, seseorang yang selalu percaya padanya, yang selalu menemaninya dalam susah dan senang, pasti sedang menunggu dengan senyum yang selalu bisa menghapus semua letihnya. Ia ingin mengabarkan bahwa rencana Allah itu memang sangat indah, seringkali tak terduga, tetapi selalu datang di waktu yang tepat. Bahwa setiap kesulitan yang mereka lalui bersama, setiap malam yang mereka habiskan dengan doa dan harapan, tidaklah sia-sia. Pak Rendra bisa membayangkan wajah istrinya, matanya yang selalu teduh, senyumnya yang selalu menjadi tempatnya kembali. Ia ingin melihat bagaimana sorot mata itu berbinar saat mendengar kabar bahwa mereka akan pergi ke tanah suci, sesuatu yang dulu hanya berani mereka bisikkan dalam doa-doa panjang sehabis sholat. Motor tua itu terus melaju, menghampiri rumahnya. Di hati Pak Rendra ada cahaya yang tak akan padam, cahaya keyakinan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar, bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang tengah disiapkan dengan cara yang paling indah.